Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surya Aprianti, MPN 1962201029. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal saya yang berjudul tentang pengaruh ZIZE ukuran pertumbuhan penjualan, profitabilitas, struktur modal, kebijakan dividen, keputusan investasi terhadap nilai perusahaan manufaktur. Bidang studi kasus perusahaan manufaktur sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia BI periode 2015-2021. Baiklah, yang bab pertama, pendahuluan latar belakang. Latar belakang perusahaan merupakan suatu organisasi yang melakukan kegiatan produksi barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan ekonomis dan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan yang terus berkembang tidak dapat dihindari selain mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Juga berdampak pada kegiatan ekonomi, terutama dalam hal persaingan usaha. Untuk dapat mempertahankan usahanya, perusahaan harus mampu menunjukkan kinerja yang baik kepada pihak eksternal yang dapat diwujudkan melalui peningkatan nilai perusahaan. Nilai perusahaan adalah persepsi atau pandangan investor mengenai tingkat keberhasilan suatu perusahaan yang biasanya dikaitkan dengan harga pasar saham. Dan ada juga selanjutnya identifikasi masalah. Satu, penelitian hanya pada perusahaan manufaktur sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia BI tahun 2015-2021. Yang kedua, perusahaan manufaktur sektor makanan dan minuman yang mempublikasikan laporan tahunan dan keuangan secara lengkap dan konsisten pada tahun 2015 sampai 2021. Dan ada juga untuk yang selanjutnya batasan masalah. Batasan masalah yang akan diangkat pada penelitian ini hanya pada pengaruh ZIZE, ukuran pertumbuhan penjualan, profitabilitas, struktur modal, kebijakan dividen, keputusan investasi terhadap nilai perusahaan manufaktur makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia BI. Dan untuk selanjutnya, rumusan masalah. Rumusan masalah terdapat 6 rumusan masalah. Yang pertama, apakah ZIZE ukuran berpengaruh terhadap nilai perusahaan? Yang kedua, apakah pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap nilai perusahaan? Yang ketiga, apakah profitabilitas berpengaruh terhadap nilai perusahaan? Yang keempat, apakah struktur modal berpengaruh terhadap nilai perusahaan? Yang kelima, apakah kebijakan dividen berpengaruh terhadap nilai perusahaan? Yang keenam, apakah keputusan investasi berpengaruh terhadap nilai perusahaan? Dan untuk selanjutnya ada juga tujuan penelitian. Tujuan penelitian terdapat dua, tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja variabel yang berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Tujuan khususnya yang pertama untuk mengetahui ZIZE ukuran berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Yang kedua, untuk mengetahui pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Yang ketiga, untuk mengetahui profitabilitas berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Yang keempat, untuk mengetahui struktur modal berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Dan ada juga yang kelima, untuk mengetahui kebijakan dividen berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Yang keenam, untuk mengetahui keputusan investasi berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Dan untuk selanjutnya ada juga manfaat penelitian. Manfaat penelitian yang pertama, satu, perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BI)
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan perusahaan sebagai perbandingan nilai perusahaan, masukan dan pertimbangan dalam mengembangkan dan memajukan perusahaan untuk kedepannya. Dan ada juga yang kedua, hasil penelitian ini diharapkan nantinya dapat dipergunakan sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya pada permasalahan yang sama. Dan ada juga yang bab kedua, tinjauan pustaka. Di sini ada juga deskripsi konseptual. Yang pertama, Zize, ukuran perusahaan adalah rata-rata dari total penjualan bersih untuk tahun yang bersangkutan sampai beberapa tahun kemudian. Dan ada juga pertumbuhan penjualan adalah salah satu indikator yang mempengaruhi nilai perusahaan, karena semakin tinggi pendapatan yang dihasilkan perusahaan, maka akan mencerminkan bahwa perusahaan mempunyai prospek yang bagus untuk menghasilkan retur bagi para investor. Dan juga ada juga profitabilitas. Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba melalui operasional usahanya dengan menggunakan dana aset yang dimiliki oleh perusahaan. Dan ada juga struktur modal. Struktur modal adalah perbandingan antara modal yang dimiliki sendiri dengan modal asing. Metode yang digunakan untuk mengukur struktur modal pada penelitian ini adalah debit to equity ratio (DR). Dan ada juga di sini kebijakan dividen adalah keputusan yang dibuat untuk menentukan besaran laba yang dihasilkan perusahaan untuk dibandingkan kepada investor dalam bentuk dividen atau dijadikan laba ditahan. Dan di sini ada juga keputusan investasi adalah suatu keputusan yang dilakukan terkait keuntungan yang diperoleh perusahaan di masa depan melalui investasi yang dilakukan. Dan ada juga untuk selanjutnya itu hasil penelitian yang relevan. Yang pertama, Tindi Febriani dan Maswar Patu Priyadi, Febriani dan Priyadi 2021. Pengaruh Zize, profitabilitas, struktur modal, kebijakan dividen, keputusan investasi terhadap nilai perusahaan. Perusahaan manufaktur makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BI). Yang kedua, Lugede Nirpana Dewi 2019. Pengaruh keputusan investasi, struktur modal, profitabilitas, dan kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan. 3. Komala Dewi dan Hari Sulistyo. Pengaruh profitabilitas, leverage, dan keputusan investasi terhadap nilai perusahaan. Studi Impres perusahaan pertambangan di Bursa Efek Indonesia tahun 2015 sampai 2018. Dan ada juga selanjutnya kerangka konseptual. Kerangka konseptual yang pertama, Zize X1, profitabilitas X2, struktur modal X3, kebijakan dividen X4, keputusan investasi X5, pertumbuhan penjualan X6. Nilai perusahaannya adalah Y. Dan ada juga selanjutnya definisi operasional. Dalam penelitian ini di perusahaan diukur menggunakan rasio teknis EQ, yaitu rasio nilai pasar modal terhadap penggantian biaya dan mengukur semua peluang investasi perusahaan. Menurut
Mayoriza dan Majida 2018 Domicil dapat dihitung dengan membandingkan rasio nilai pasar saham dengan nilai buku ekuitas perusahaan. Dan ada juga untuk selanjutnya hipotesis. H1 ZZ berpengaruh terhadap nilai perusahaan. H2 portabilitas berpengaruh terhadap nilai perusahaan. H3 struktur modal berpengaruh terhadap nilai perusahaan. H4 kebijakan dividen berpengaruh terhadap nilai perusahaan. H5 keputusan investasi berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Dan ada juga di sini bab 3, metode penelitian. Tempat dan waktu penelitian. Penelitian dilakukan pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, terutama perusahaan manufaktur pada periode 2015 sampai 2021 yang diakses melalui website BIWWID.co.id dan website resmi dari masing-masing perusahaan. Populasi pada penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang berjumlah 114 perusahaan. Sampel terdiri atas sejumlah anggota yang dipilih dari populasi. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah teknik purposive sampling. Teknik pengumpulan data. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Selanjutnya ada juga teknik pengelolaan dan analisis data. Analisis regresi linear berganda merupakan metode yang digunakan untuk menguji pengaruh hubungan secara linear antara dua atau lebih variabel independen X dengan variabel dependen Y. Dalam suatu penelitian melalui analisis regresi ini dapat diketahui arah hubungan positif atau negatif antara variabel. Selain itu, data yang digunakan biasanya berskala interval atau rasio. Yang pertama uji normalitas, yang kedua uji multikolinearitas, yang ketiga uji autokorelasi, yang keempat uji heterokedastisitasi yang kelima uji koefisien determinasi R2, yang keenam uji F, yang ketujuh uji hipotesis, uji T. Mungkin itu saja presentasi dari saya, hasil proposal saya, dan lebih kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.